Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putriarda dengan NPM 2011103010002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan pada mata kuliah Vertebrata Air. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa ciri utama dari Decapoda? Jawabannya yaitu mereka mempunyai 3 pasang apendik toraks yang termodifikasi menjadi maxilliped dan 5 pasang appendix toraks berikutnya sebagai kaki jalan atau periopod, sehingga Decapoda disebut juga dengan kaki 10. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, apa ciri utama dari Ocypodidae? Ciri yang pertama berukuran kecil, yang kedua bermotif warna karapas mencolok, yang ketiga hidup dengan membuat sarang atau berupa lubang-lubang menggali tanah di sekitar mangrove, dan yang keempat yaitu memiliki kaki, capit, mata, dan mulut. Pertanyaan ketiga yaitu, apa ciri utama dari krustasea? Jawabannya, krustasea hidup di air, bernafas dengan insang, memiliki rongga atau rangka luar yang keras, terdiri atas zat kitin yang berlendir, kemudian kelompok hewan yang mempunyai sepasang antena, alat tambahan bercabang 2 yaitu tipikal biramus, serta kepala bersegmen yang bersatu dengan dada membentuk cephalothorax atau kepala dada. Pertanyaan berikutnya yaitu, contoh lain dari hewan avertebrata air yang hidup di ekosistem mangrove adalah ada beberapa contoh lain, yaitu yang pertama ada kepiting laga atau Uca sp, yang kedua ada kepiting semapor atau Ilioplag sp, yang ketiga ada kepiting ungu pemanjat yaitu Metapogropocosus sp, berikutnya ada kepiting oranye atau Metaphlax sp, selanjutnya ikan glodok Periopotamus sp, ada udang pistol atau Alpleus sp, ada kepiting pemanjat pohon Epicesarma sp, ada kelomang darat atau Choenabodita sp, dan yang terakhir ada kelomang mangrove atau Clibanarius sp. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa perbedaan antara kepiting jantan dan kepiting betina? Pada individu jantan, salah satu capitnya berukuran lebih besar dibandingkan capit lainnya. Jadi kalau capit betina itu berukuran lebih kecil daripada capit jantan. Namun capit jantan itu tidak dua-dua besar, hanya salah satunya saja yang besar. Dan pertanyaan terakhir yaitu, jelaskan perbedaan morfometrik capit kecil dan mulut antara kepiting uca jantan pada ketiga jenis yang dipelajari tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana dari jurnal yang telah kita bahas. Jawabannya adalah capit kecil kepiting biola memiliki morfologi seperti sendok yang berfungsi untuk mengangkut substrat ke dalam mulut. Tubuca dusumeri dan Gelasimus vokuns memiliki nilai rasio parameter capit kecil yaitu KCK, PCK, dan DCK yang lebih tinggi dibandingkan dengan Austruca pelplexa. Perbedaan ini diduga terjadi sebagai upaya adaptasi Tubuca dusumeri dan Gelasius vokuns terhadap substrat yang besar dibandingkan dengan keberatan gen tersebut, lalu memudahkan juga proses pengambilan substrat lumpur yang mengandung makanan untuk dimasukkan ke dalam mulut. Selanjutnya, sementara itu Austruca perplexa memiliki capit kecil tanpa dilengkapi dengan gerigi. Kepiting biola yang hidup di substrat berpasir cenderung memiliki makanan dari jenis destrus jamur dan mikroba, sehingga tidak terlalu memerlukan capit kecil berukuran besar. Kemudian dari variasi morfometrik pada mulutnya, dari ketiga jenis kepiting yang telah dilakukan uji coba ataupun penelitian, kepiting biola memiliki rongga mulut yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada maxilliped pertama, kemudian ada maxilliped kedua, dan maxilliped ketiga.
Bagian tipe maxilliped kedua mempunyai setae atau bulu-bulu halus yang terbagi menjadi spons tiped setae dan plumose setae. Spons tiped setae merupakan setae dengan ujung berbentuk sendok, sedangkan plumose setae merupakan setae yang menyerupai bulu pada burung. Pada Astruruca perplexa memiliki rasio panjang mulut yang lebih tinggi dibandingkan Tubtubuca dulcemera dan Gelasiumus vocans. Kemudian kepiting biola yang hidup di substrat berpasir seperti Astruruca cenderung memiliki tipe maxilliped bertipe spons tiped setae. Sebaliknya, kepiting biola yang hidup di substrat berlumpur seperti Tubuca dan Gelasimus memiliki tipe maxilliped bertipe plumose setae. Variasi ukuran mulut dan setae kepiting biola yang hidup di substrat berlumpur dan di substrat berpasir memiliki ukuran partikel yang lebih besar dibandingkan lumpur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kasar partikel substrat yang dikonsumsi, maka ukuran mulut dan tutupan setae pada maxilliped cenderung ikut semakin membesar. Baik, sekian dari jawaban dan penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.